Jadi impresi apa yang ada dalam pikiran kita setelah baca 2 kalimat pertama ini? Itu dia. Silakan. Oke, apa yang keluar tiba-tiba di otak kita saat kita melihat atau membaca kutipan ini? Apa yang tiba-tiba keluar? Oke, betul. Ini aku boleh jawab nggak? Evelyn yang mau tanya. Oh, ada yang angkat tangan, Matthew. Matthew angkat tangan, Evelyn. Evelyn yang jadi moderatornya yang tanya. Oke. Tampeling. Di depan. Tampeling apa? Tamling. Kalau Evelyn aku jadi ingat yang Daniel, jadi sama kayak Daniel, William Miller terima vision dari malaikat. Lalu yang dicari itu malah Tuhan bisa pakai petani yang sebelumnya nggak percaya Alkitab. Gitu. Oke, thank you, Ko. Itu apa Aunty Dinda atau Kak Manda atau Kak Dinda? Halo Evelyn, ini Dinda ya. Kalau aku impresi yang aku dapat adalah Tuhan itu pakai orang yang simple, bukan orang-orang yang sekolah dan lain-lain. Tapi kan di sini dia bilang petani, dan itu Tuhan benar-benar pakai sampai membimbing pikirannya, buka pemahamannya akan segala nubuatan. Jadi benar-benar bukan orang-orang yang pergi ke sekolah teologi ataupun yang kita bisa bilang pendeta-pendeta, tapi mereka yang simple. Gitu ya, Evelyn. Oke, thank you, Kak. Sekalian Aunty Sasha deh. Bisa ya? Bisa, Aunty. Oke, kalau Aunty dari 2 kalimat ini yang impress buat Aunty itu adalah pertama dia petani dan yang kedua dia itu tidak percaya Alkitab. Tapi Tuhan itu maksudnya Tuhan itu melihat bahwa si orang ini itu adalah seorang yang simple yang tadi Kak Dinda bilang, yang yang mau untuk dituntun dalam penyelidiki nubuatan. Itu kalau Aunty. Aku sama kayak Mama jawabannya sih. Aunty, thank you, Aunty. Itu sekarang Aunty Nengah. Kalau dari Anti sih hampir sama dengan poin yang tadi didapat oleh Kak Dinda dan Anti Sasha. Anti teringat dengan pada saat Tuhan Yesus memilih dia punya murid, dia memilih orang-orang yang sederhana dan orang-orang yang miskin yang bukan orang terkenal. Yaitu kita tahu ya muridnya dia itu Petrus, Yohanes, murid pertama yang dipilih, dan ada 3 orang ya. Di sini Tuhan juga memilih seorang petani, orang yang sederhana dan bukan kalangan dari pejabat penting ataupun orang yang tidak berpendidikan. Mengapa Tuhan begitu sangat bisa saja ya Tuhan memilih orang yang hebat. Kenapa Tuhan memilih seorang petani? Jadi seorang petani yang sederhana, yang tidak percaya pula dengan Alkitab. Ini sangat menarik buat Anti. Itu yang dari Anti ya. Makasih. Oke, thank you, Aunty. Pilih lagi. 2 orang lagi lah. Kayaknya hampir sama-sama ya. Aku katanya Mama. Oh, ayo, Cece Linda. Cece Linda dulu. Ya, boleh. Kalau aku Tuhan itu tidak pilih-pilih, maksudnya
Dia nggak milih orang yang pintar atau orang yang berpendidikan tinggi. Dia milihnya orang-orang yang sederhana seperti petani, nelayan, atau apapun juga yang mau diajak untuk menginjil gitu. Saya juga kasih pendapat. Aku. Oke. Irin dulu. Oke, ayo Iren. Baru Evelyn katanya mau, terus Sonder. Boleh kalau masih ada yang mau angkat tangan silakan ya. Jadi kalau menurutku itu Tuhan itu bukan milih yang kayak the most high educated. Ada orang-orang yang paling tinggi edukasinya. Karena kan seingatku itu yang orang-orang paling tinggi edukasinya itu agen setan ya. Wow. Jadi Tuhan itu bukan ini kayak orang-orang yang berpendidikan tinggi kayak sampai sarjana S3, dokter, Terlalu tinggi. profesor. Lah, gelarnya banyak gitu. Ya Tuhan nggak milih orang-orang yang kayak gitu, tapi dia itu milih orang-orang yang kayak sederhana, yang apa adanya gitu, bukan kayak banyak gelarnya dokter, IR, profesor itu. Kalau misalnya orang yang diberi Tuhan yang sederhana itu mau, Tuhan akan kasih terang dan Tuhan akan bimbing pikirannya biar dia ngerti nubuatan yang pernah gelap, yang pernah dia nggak tahu gitu. Kalau menurutku. Kalau saya itu menurut saya Tuhan itu selidiki hati itu kan ada kan. Tuhan yang selidiki hati. Gimana ya, bentar. Yang mana ya? 139. Yang mana? Mazmur 139 ayat 23 dan 24 itu. Kayaknya iya gitu. Itu kan Tuhan yang menyelidiki hati. Pokoknya kan intinya Tuhan itu selidiki kita punya hati, bukan kita punya gelar. Jadi ada Tuhan yang selidiki kita punya hati. Oke. Thank you. Ada Sonder. Oh, jadi aku yang jadi moderator. Harusnya Iren. Evelyn. Silakan. Silakan. Oke, Itin silakan. Apa impresinya? Itin punya impresi yang sudah terpikirkan di pikiran Itin. Di situ dia bilang, ever been dark to God's people, atau sudah pernah gelap bagi umat Tuhan. Itin teringat dark ages. Waktu dark ages, God's people nggak bisa understanding Bible, dan Bible dalam hal ini prophesy atau prophecies. Dalam nubuatan lah, Itin kayak teringat itu tentang dark ages. Nah sekarang umat Tuhan, dan salah satunya dalam hal ini yang seorang farmer, udah nggak dark lagi, Tuhan mau tuntun dia supaya nggak dark lagi gitu, untuk supaya bisa mengerti prophecy. Oke, mantap. Thank you, Tin. Ada lagi yang lain? Saya. Oke, Kokore. Saya ingat ceritanya Yeremia dan Rasul Paulus. Yeremia 1 ayat 5 dan Kisah 9 ayat 15. Di situ Tuhan pilih langsung orang-orang untuk dipakai. Oke. Terima kasih. Thank you, Kokore. Oke. Udah nggak ada yang angkat tangan, kan? Oke, kalau gitu mari kita lihat di sini ya. Nah, pertama kita harus ada yang angkat tangan. Oh, 17:10 ya. Yeremia 17:10. Oke, thank you. Yang I am the Lord search the heart. Oh, oke, thank you. Oke. Oke, mari kita lihat di sini ya. Jadi, Tuhan mengirim malaikatnya, betul? Malaikatnya. Dan nggak tahu apa di kutipan ini atau di mana yang dikirim adalah malaikat Gabriel juga loh. Gabriel. Jadi apakah sama kayak yang Matthew bilang, bagaimana Daniel, Gabriel juga digerakkan sama
juga yang mengajar William Miller siapa? Waduh, siapa Kak? Gabriel. Gabriel ya. Itu dia, sama kan? Jadi sama-sama Bible study-nya bukan diajar oleh profesor-profesor doktor, tapi yang ngajar William Miller langsung malaikat. Bisa salah nggak? Nggak bisa. Aduh, tahu nggak? Banyak orang yang, iya, banyak orang yang tolak William Miller. Apakah mereka nggak pernah baca? Ditolak. Iya, Karena tolak. kayak disappointment. Ya, karena jadi apakah nggak pernah baca, pertanyaannya kan pastilah nggak pernah baca ya. Nah, dan nggak pernah diajarin juga. Nah, jadi yang harus kita tahu bahwa pendidikannya William Miller lebih, walaupun dia seorang petani yang kayak tadi Dinda, Manda, Kak Sasha bilang ya, Irene, Evelyn, Cici Linda bilang, apakah pendidikan seorang petaninya langsung diajar oleh guru yang diutus dari surga, malaikat namanya. Nggak perlu profesor-profesor, nggak perlu dokter-dokter, gratis lagi, betul nggak? Diajar sama malaikat, gimana? Iya. Waduh. Tetapi di akhir zaman William Miller dianggap apa? Sesat ya. Jadi kayak nggak dipercaya, bahkan sama orang Advent sendiri. Wah, gawat kan? Itu dia. Nah, Betul. jadi apakah Bible study-nya berapa satu kali? Apa dibilang? Ini apa? Berkali-kali diyakini. Berkali-kali. Aduh, berulang kali dikunjungi. Siapa yang nggak suka rumahnya dikunjungi malaikat? Nggak ada. Tahu nggak sih, kalau kita lagi belajar Alkitab, malaikat itu seneng banget di dekat kita, tahu nggak itu? Jadi jangan heran kalau sekarang malaikat lagi berkumpul sekeliling kita, walaupun kita nggak lihat, kita tahu itu. Jadi malaikat itu kalau misalnya itu kita pernah baca di Adventist Home, kalau keluarga sudah mulai membacakan ayat, lagi ngomong-ngomong hal rohani, malaikat seneng banget ada di situ. Tapi kalau udah mau ngomong-ngomong yang ngomong-ngomong hal dunia, hal-hal yang negatif, malaikat langsung nggak ada di situ, langsung pergi, bayangin. Apakah malaikat tahu di mana tempat kediaman yang paling mantap untuknya, kira-kira Kak Sasha? Betul sekali, Gay. Dan yang mengimpress juga itu ya, Gay, kalau dulu kan Gabriel datang kepada Daniel ya. Dan kita udah tahu bahwa Daniel ini memang orang yang takut Tuhan, yang memang dia dari kecil dia sudah dididik untuk takut Tuhan ya. Tapi untuk si William Miller ini dia orang yang tidak percaya Alkitab gitu loh. Betul. Wow, itu gimana ya? Aduh, impress banget. Iya. Itu dia. Jadi kalau mau lihat dia punya sejarahnya lagi tentang William Miller ini, ya William Miller ini dia punya dia ini adalah dari keluarga Kristen lah. Dia itu adalah kakak dari 16 adik, bayangin. Dia 16 bersaudara, dia yang paling kakak. Itu dia. Lalu dia ini nanti kalian bisa baca historinya sendiri ya. Kita nggak akan karena itu history ceritanya dia. Yang menjadi modalnya dia dari kecil dia suka banget membaca. Aku geleng-geleng juga. Wow, membaca itu adalah suatu kesukaannya dia. Itu dia. Jadi karena dulu nggak ada lampu ya, nggak ada lampu. Jadi dia kumpulin, dia punya batang-batang pinus gitu. Kalau semua adik-adiknya udah tidur, malam semua udah tidur, dia ke pojokan di tempat perapian gitu, dia buat api di situ, dia baca apa yang dia bisa baca, itu dia bayangin. Itu bayangin Kak. Ini dulu loh. Sekarang kita udah ada banyak apakah Manda Dinda harus ngumpulin batang-batang apa sih untuk supaya nyalain api bisa baca Alkitab? Enggak kan?
sekarang Iya, berkelimpahan, betul? Listrik pun kita masih, puji Tuhan, masih bisa bayar, betul? Tapi kita seringkali gunakan hal tersebut bukan untuk apa? Bukan untuk belajar firman Tuhan, itu kan? Itu dia. Iya. Jadi itu harus kita consider ya. Ini aku amazed banget tentang William Miller karena dia adalah seorang yang rajin membaca dan sangat teliti banget. Sampai dia belajarin tentang history yang apa namanya, pokoknya yang apa namanya, sampai ke pokoknya dia belajarin tentang history sejarah petinggi-petinggi gitu loh. Nah, karena dia belajar itu, dia jadi anutan deism. Ini sejarahnya aja ya, sejarahnya. Jadi dia tuh penganut deism, bahwa Tuhan, jadi kayak dia ini tuh, jadi Tuhan itu kayak adanya ya di mana-mana, di alam gitu loh. Itu deism, boleh nggak gitu? Tuhan itu nggak ada Tuhan. Alam inilah kita punya nature kita inilah apa namanya, kita punya Tuhan lah, itu dia ya, itu dia. Boleh gitu? Iya. Maksudnya nature itu Tuhannya. Iya, itu dia. Nature-nya, pokoknya Tuhan itu di nature lah, lebih ke nature gitu. Itu dia. Nah, jadi itu yang membuat dia awalnya karena belajar history seperti itu, dia menganut deism itu. Jadi dia nggak percaya Tuhan. Sampai suatu kali nanti kita akan belajar kapan dia mulai belajarnya, itu dia. Dan disitulah dia, nanti kita baca ya di bawahnya ini. Jadi awalnya dia memang nggak pernah percaya Alkitab, tapi bukan karena dia udah belajar tapi tolak, memang dia belum pernah belajar untuk menggali gitu. Bisa ngerti nggak semuanya? Bisa begitu? Boleh? Ya, Kak. Jadi William Miller bukan orang yang kayak gini ya, udah belajar, udah jelas-jelas tapi tolak. Tapi dia memang belum sampai dia membaca sendiri, belum. Bisa lihat itu semua? Ya, Kak. Itu dia. Jadi apakah masih ada kesempatan kira-kira? Masih. Dan apakah Tuhan gunakan kayak Rasul Paulus kan? Apakah dia sungguh-sungguh membunuh? Semuanya dia lakukan, betul kan? Kesungguh-sungguhan dipakai kan? Jadi kalau misalnya kita sungguh-sungguh dalam hal salah, ya kan? Itu lebih baik daripada kita main-main dengan tahu apa yang benar, betul nggak? Iya. Itu dia. Itu dia. Apakah William Miller dia sungguh-sungguh dalam kesalahannya, yang dia pelajari ya itu yang dia percayai. Oh, dia pelajari tentang apa namanya, sejarah-sejarah ya, orang-orang petinggi-petinggi. Jadinya dia penganut deism, itu dia. Dia nggak percaya tuh Tuhan, ada Tuhan, dan nggak percaya. Dia percaya, dan apakah waktu nanti dia benar-benar dapat Alkitab dan dia pelajari dengan kesungguhan yang sama, jangan heran ujungnya dia jadi pekabar Tuhan, betul nggak? Iya, betul. Itu dia. Jadi apakah harus ada kemauan nggak untuk belajar, atau Tuhan yang bukain, bisa nggak Tuhan bukain Alkitab buat kita, atau kita harus memang ambil waktu untuk baca, untuk belajar? Ambil waktu, Kak. Harus ada kemauan. Iya, harus ada kemauan. Jangan pikir kita bilang, apa namanya, saya mau dipakai Tuhan, tapi saya nggak pernah baca, nggak pernah belajar, bisa nggak? Nggak bisa. Waduh, Kak, itu nggak bisa, Kak. Nggak bisa, itu dia. Bagaimana dengan William Miller? William Miller pun begitu. William Miller, apakah Tuhan paksa untuk suka baca, ambil waktu belajar, atau dia memang suka belajar sendiri? Istilahnya memang dari sononya dia, dari sananya dia memang suka menggali, meneliti. Sekarang Tuhan bilang, coba teliti ini buku, betul nggak Kak Sasha? Iya. Nih, sekarang coba Bible nih, kamu terlalu fokus dan sangat teliti, belajar memang benar-benar detail banget dengan buku-buku dunia. Sekarang coba ini, selidiki Bible. Nih, saya kirim malaikat saya nih untuk tuntun kamu. Bagaimana? Hasilnya jangan kaget. Itu dia. Jadi penting banget kemauan kita, kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita malas-malesan, ya,
nggak pernah buka, nggak pernah baca, nggak pernah ngulang, nggak pernah ini ya, jangan harap mau jadi kayak William Miller pekabar Tuhan, betul nggak? Itu dia, jangan harap. Wah, aduh, aku nggak ngerti, ya udahlah, cuman itu doang. Tapi nggak mau coba menggali, diulang lagi, cari lagi sampai mengerti. Nggak ini. William Miller itu benar-benar sampai dia saking, kalau mau baca historinya ya, historinya dia nikah sama Lucy kan, namanya Lucy, nikah sama Lucy karena dia suka membacanya. Lucy saking ngertinya sampai pekerjaan pertaniannya itu kayak Lucy kayak berkorban gitu loh, dia yang lebih kerjain farmingnya gitu, karena si William Miller suka banget membaca. Dan hobinya William Miller itu istilahnya ke perpustakaan, bayangin. Ini William Miller, saudara-saudara, bayangin. Jadi bukan cuma sekedar petani yang kata petani itu diindikasikan di akhir zaman tuh sebagai orang malas kan, yang nggak belajar, nggak sekolah, betul nggak? Yang nggak, istilahnya negatif lah konotasi petani, betul nggak? Betul. Tapi jangan pikir William Miller ini rajin membaca walaupun nggak ada gelar, boleh? Jadi gimana? Saya nggak mau cari pendidikan dunia, rajin aja membaca, belajar, rajin. Udah, itu kuncinya. Nanti kalau udah Bapak di surga bilang tuntun Sasha, tuntun Nenga, tuntun Linda, semua dahsyat luar biasa, jadi kayak William Miller semua. Gimana? Boleh begitu semua? Tuntun dia, itu dia. Tapi kalau misalnya Iren, kalau waktu kita gunakan, sudah nggak usah belajar, nonton aja, denger musik dunia aja, ini ya ngelihat yang nggak beres, yang nggak bener, Nah, apakah kira-kira bisa dipakai Tuhan kayak gitu? Nggak bisa, Kak, karena pikirannya dia bukan berpusat ke Tuhan. Itu dia, ya. Boleh begitu ya semua? Ini dia. Oke, ada pertanyaan, Iren, silakan. Itu saya mau nanya. Yang William Miller itu dibenci gara-gara yang dia menubuatkan Yesus datang di 1844 ya. Dibilang itu salah, terus terus kalau orang Advent sendiri tolaknya karena dibilang William Miller belum pelihara hari Sabat gitu. Karena William Miller dia meninggalnya sebelum ada terang hari Sabat gitu. Boleh? Ya. Itu William Miller itu yang kan dia udah dapat yang setelah belajar itu kan dia tahu kalau misalnya cara ngitungnya kayak gini. Nah, dia itu yang pas 1844 itu dia salah ngitung atau emang kayak harusnya ya Yesus datang di tanggal itu, cuman karena manusianya belum siap jadi nggak datang gitu. Nah, itu nanti kita pelajari, dan kalau pelajaran tentang Tuhan Yesus datang itu kamu harus ikut pelajarannya yang 2300, seri 2300 di pelajaran kelas youth, oke? Nah, kalau ininya, jadi ini kita sekarang fokus di William Miller-nya, only William Miller dan sejarahnya William Miller. Nanti kalau misalnya kita nggak mau belajar caranya untuk cari 2300 lagi, karena nanti belajar di kelas Senin, Rabu, Kamis, di situ setiap hari Senin belajarnya kan. Nah, di situ ya. Sekarang hari ini belajar khusus William Miller, boleh sayang? Kak, mau tanya. Boleh. Itu William Miller itu belajar Alkitab tapi dia nggak dapet terangnya hari Sabat. Belum sampai hari Sabat, sayang. Oh, jadi kalau misalnya kita belum sampai dapat terang itu, terus kita meninggal, itu Tuhan yang tanggung kah? Nah, nanti kita baca kutipan ini untuk sampai terakhir untuk jawab pertanyaan Evelyn, oke? Kira-kira gimana kalau misalnya kayak William Miller, Evelyn bilang,
dia kan meninggalnya udah belum dapat terang hari Sabat, gimana terus, betul nggak? Nah, nanti kita lihat apakah dia selamat atau gimana, betul nggak? Bisa gitu? Oke, Oke, Kak. mantap. Thank you. Mantap. Oke, itu semua konklusinya dari semua, dan yang Itin bilang yang terakhir, dan apa namanya yang dibilang ada Kokore juga. Mari kita lihat. Dia Angels, dia menuntun pikiran William Miller untuk membuka pengertian. Understand. Masih ingat nggak semuanya? Daniel 8. Daniel 8 atau Daniel berapa? Ayo. Daniel 12 ayat 10, ada yang bilang. Oke. Oke, mari kita lihat Daniel 12:10. Ada kata apa yang sama di sini? Ada kata apa yang sama di sini? Understand. Oke. Many shall be purified and made white and tried. Oke. Yang understand siapa di sini? Yang purified. Dan why sini purified, made white, Tried. dan why sini dibilang apa? Made right. Dan kata lain wise apa yo? Kata lain wise satu kata apa? Kata lain wise satu kata apa? Enlighten ya. Bukan. Iya, ayat. Understand. Bukan. Apa? Many. Katanya tuh ada yang bilang many. Betul nggak? Many. Many shall be purified. Dan many-nya siapa? Wise. Hmm. Orang-orang yang wise. Kata ayat mana lagi yang ada kata many-nya? Yo, pelajaran Yud. Ayo Aca, di mana Aca? Daniel 12 ayat 4. Mantap. Itu dia. Mantap. Iya. Betul nggak? Iya. Jadi, apakah di sini many run to and fro? Betul? Yap. To and fro itu artinya apa? Kesana kemari sayang. Oke. Kesana kemari di Alkitab. Dan apa yang bisa ini? Apa yang nambah? Knowledge. Dan kalau Knowledge. orang berpengetahuan sama dengan dia apa berarti? Pendidikan. Knowledge. Pendidikan. Bukan dong. Understand. Artinya kalau pengetahuan nubuatannya terbuka, cuman bisa setelah And fro. setelah On the time of the end. Kenapa di time of the end baru bisa understanding? Karena dikata bukunya. Itu dia. Betul kan? Yeah. Jadi Ya, betul. time of the end di sini baru bisa run to and fro di sini. Understanding prophecies-nya bertambah-tambah. Boleh? Boleh, Kak.
Iya. Jadi William Miller bisa belajarnya apakah sebelum 1798 atau sebelum 1798? Setelah 1798. Setelah 1798. Kenapa kalau sebelum 1798 belajar nggak bisa understanding knowledge-nya bertambah-tambah? Kenapa? Karena booknya sama wordnya masih di shut up sama di seal. Wah, mantap. Buku di sini, buku dan word masih di apa? Shut up atau seal, betul? Masih ditutup di sini. Di sini sudah apa? Pas 1798 apa? Open. Apa, Teh? Di sini Oh, iya. open kan? Di sini masih ketutup bukunya kan? Di seal. Masih di shut up. Di sini terbuka, banyak run to and fro, understanding prophecies, dan yang tuntun William Miller salah satu yang run to and fro di Alkitab siapa? Di setelah 1798. William Miller. Malaikat. William Miller. Salah satu orangnya William Miller yang run to and fro, teman-temanku. Gimana? Ronald bisa ngerti, Ronald? Santa bisa ngerti? Rachel, oke? Oke, mantap. Gimana, Iren? Saya mau tanya, itu yang 1798, saat 1798 mereka bisa belajar atau 1799-nya baru mereka bisa belajar? Tergantung kapan orangnya mendapat Alkitabnya, sayang, atau berkeinginan, berkemauan belajarnya. Pokoknya waktu 1798 sudah available, gimana? Jadi itu misal tanggal 22 Januari. Berarti pas 22 Januari sudah available. Ya, betul. Nanti kita nanti kita bisa tahu kapan ini time of the end-nya. Kita bisa tahu kapan kalau belajar Daniel 11. Jadi kapan sih apa yang menjadi patokan bahwa itu sudah time of the end? Nah, itu sudah kita bisa tahu juga, tapi nggak belajar kali ini ya. Oke, bisa ya? Pokoknya William Miller nanti kita lihat sejarahnya. Pokoknya William Miller bisa belajarnya setelah 17 kapan? 98. Karena baru apa? Di bukunya baru apa? Dibuka, mantap. Oke, mari kita lihat lagi kutipannya yang Itin bilang tadi. Dan yang selama ini dark to God's people. Artinya terangnya di mana? Terangnya di mana? Di Dark Ages. Terangnya di mana, sayangku? Terangnya 1798. A atau B terangnya? Di A. Nah, di A. Di sini terangnya kan? Setelah 1798 kan? Karena bertambah-tambah kan? Lalu dark-nya berarti kapan? Di B. Di B, dark. Oke, kita baca ya. Kita baca kutipan. Kita baca kutipan supaya kita ingat-ingatin kita. Oke. Kita baca di GC 55.1. GC 55.1. Oke, kita minta Santa boleh baca. Bisa kelihatan? Bisa, Kak. Oke, silakan. The accession of the Roman Church to power marked the beginning of the Dark Ages. Wow. Jadi, di sini Dark Ages, betul? Ya. 8. Dan ditandai naiknya siapa? Naiknya siapa? Kuasa siapa? Katolik. Roman Church, betul? Kalau Roman Church itu udah pasti bukan pagan, karena pagan kekafiran gereja atau bukan? Bukan. Kalau Roman Church yang pagan Rome atau papal Rome? Papal. Mantap, itu dia. Jadi waktu Roman Church naik berkuasa, disitulah mulainya apa? Dark Ages. Gimana, ngerti semua? Kak,
Ya. Itu kapal Rom naik itu di 538 ya? Oke, kita baca kutipannya. Oke. Oke, Evelyn baca. Oke. 1,260 years of Papal supremacy began with the establishment of the papacy in AD 538 and will therefore terminate in 1798. Wow. Ada yang sama dengan Daniel 12:4 tahun berapa? 8 sama 1798. 1260 tahun. Yang 12:4 sayang. Yang 12 apa maksudnya? Daniel 12. Oh, Daniel 12:4. Ada apa di situ? 17. knowledge. 1798 atau disebut apa? Time of the end. Oke. Time of the end. Ini dia kan? Jadi artinya dari Romans Church berkuasa tahun berapa? 538. Waktu sampai 1798 ini apa? Dark Ages. Berapa lama tahunnya? 1260. Oke, kita waktu itu kan Kalau dikurangi. kita dulu udah belajar kan gimana buktikan 1260 kan di wilderness, masih ingat? Iya, Mama, masih ingat kan? itu Mother, yang nikah setengah masa itu kan. Iya, itu kalau dari Alkitab. Kalau kutipannya ini langsung. Kalau misalnya dari Alkitab kita juga harus bisa buktikan, oke? Oke, kita mau menjawab siapa? Ada Ronald sama Rachel ada tanya. Jadi gimana sih 12:4? Jadi dibilang kan tadi kata understanding kan? Boleh Ronald? Ada kata understanding di sini? Dari 12:10 ya, Kak? Ya, nah di 12:10 ada kata understanding nggak? Ada, Kak. Nah, ada kata understand, dan yang understand siapa? Wise atau wicked? Jadi wise. Dan wise ini kira-kira apakah wicked di purified, made white, tried, atau wise yang di purified, made white, and tried? Yang weak. Yang di purified, made white, and tried siapa? Wise atau wicked? Wicked. Apakah wicked mau dimurnikan atau enggak mereka? Wicked itu orang jahat. Oh iya, yang wise. Enggak, yang wise kan? Dan inilah kenapa orang di purified, made white, right, membuat dia jadi apa? Hasilnya apa? Kalau mengerti, wise, understand, betul? Makanya dibilang banyak yang akan dimurnikan, diputihkan, dan diuji. Tetapi wicked karena nggak di purified, made white, dan tried, dia nggak mengerti, betul? Karena none of the wicked shall understand. Tapi wise karena dia di purified, made white, and tried, dia akhirnya understand. Dan apakah banyak saat setelah time of the end akan run to and fro? Many shall run to and fro. Boleh? Apakah many-nya wise atau wicked ini? Kira-kira yang rajin run to and fro sampai mengerti? Yang wise. Wise. Dan hasilnya apa, Ronald, setelah run to and fro? Knowledge shall be increased. Kalau knowledge shall be increased, apakah understand atau non-understand kira-kira? Understand, Kak. Itu dia. Dan itu bisa terjadinya setelah time of the end atau sebelum time of the end? Setelah time of the end. Mantap. Apakah di sini terang nubuatannya? Apakah sebelum 1798 gelap nubuatannya? Bagaimana, Ronald? Iya, Kak. Nah, zaman apa di sini sebelum 1798? Dark Ages. Iya, itu dia. Gimana? Boleh ngerti, Ronald? Bisa ya? Jembatannya ya?
Kata Pasti, understand. Kak. Oke, mantap. Oke, gimana? Apakah semua sudah bisa jelas ini William Miller hidupnya di setelah 1798? Istilahnya belajarnya untuk understanding prophecies-nya cuman bisa setelah 1798. Bagaimana? Boleh Kak Nengah? Boleh, Gedi. Boleh ya. Yang lain gimana bisa? Kak Syasha, Mama, Matthew, Ron, Sonder, Linda, bisa ya? Memenuhi kriteria. Oke, mantap. Very okay. Oke. Tunggu ya, kita ke sini dikit. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini sudah dark to the God's people karena kita tahu itu 1260, ya kan? Itu dia. Dan dibuka lagi. Oke, mari kita baca selanjutnya. The commandment of the chain of the truth. Wow. Kita mau sampai sampai sini. Oke. Coba Matthew baca. Awal dari rantai kebenaran diberikan kepadanya, dan William Miller dituntun untuk mencari mata rantai demi mata rantai. Sampai William Miller melihat dengan takjub dan kagum pada firman Tuhan. Dia melihat di sana rantai kebenaran yang sempurna. Firman yang dianggapnya tidak diilhami itu sekarang terbuka di hadapan penglihatan dalam keindahan dan kemuliaannya. Wow. Jadi apakah William Miller kalau belajar Alkitab kayak rantai? Apakah kita belajar juga kayak rantai ini? Iya, koneksi. Betul kan? Koneksinya rantainya ke 12:10 understanding. Ke ayat 4 many, betul nggak? Terus ke kutipan ini ada kata dark, betul? Terus ke kutipan ini Roman Church sama dengan papacy, bagaimana? Apakah sama itu rantai kebenaran? Apakah dengan cara belajar ini kita bisa lihat keindahan Alkitab? Setuju nggak itu? Setuju. Betul kan, Kak Nengah? Gimana yang lain? Iya, benar Gedi. Yang William Miller alami, kita sedang alami saat belajar line upon line. Kalau kita compare ayat demi ayat, kita rantaikan. Jadi kalau ada orang bilang, kamu belajar cocok logi. Ya kan, orang-orang sering bilang itu cocok-cocokin doang. Padahal ini yang ngajarin malaikat dari surga loh. Gimana? Apakah kita semua yakin metode ini benar walaupun diolok-olok cocok logi lah, betul nggak Dinda? Betul, C. Nah, itu dia. Ini malaikatnya salah dong kalau William Miller cara belajarnya gini. Kalau malaikatnya salah, Bapak dong yang salah. Gimana? Apakah banyak orang yang asbun ngomong asal bunyi, Kak? Dengan perkataannya sedang mempersalahkan Bapak loh. Ngerti nggak, Kak? Betul. Ngerikan ya? Ngerikan. Iya. Hati-hati kalau ngomong. Jangan ejek-ejek. Kita belajar yang di mana Bapak sendiri kirim malaikatnya untuk ajar William Miller. Gimana, Kak Nengah? Iya. Ini kan namanya ini melalui tulisan Ellen Joyce jelas-jelas dinyatakan yang menuntun William Miller itu bukan manusia, malaikat ya. Betul. Dan dari cara dia belajar itu sangat jelas memang harus bukan asal-asal mencocokkan, memang karena itu berhubungan dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dari buatan dan Alkitab ya. Betul, Kak. Itu dia. Jadi pas belajarnya gini, waduh, ini rantai yang sempurna, betul, Matthew? Iya, penting review itu. Aduh, sangat kagum, wih, firman Tuhan luar biasa indahnya. Nah, situ. Tapi kalau belajarnya lurus-lurus, bisa lihat keindahan atau enggak?
Sudah pasti tidak Enggak, bisa. biasa-biasa aja. Enggak. Ngantuk ya Kak ya? Aduh, mau bobo dulu ah. Gimana Kak? Iya, Ah, itu betul, dia. Oke, kita lanjut lagi. Thank you, Matthew. Aca, tolong baca ini. Yang jelas ya, sayang. Dia melihat bahwa satu bagian. Sorry. Dia melihat bahwa Suaranya Aca kecil sekali. Maju, sayang, maju, sayang. dia melihat bahwa satu bagian dari kitab suci menjelaskan bagian lain. Dan ketika satu bagian tertutup untuk pemahamannya, dia menemukan bagian lain dari firman yang menjelaskannya dari memandang sabda Allah yang suci. Sayang, coba perhatikan. Ada titik di sini. Boleh ulang? Oke. Dia menemukan, coba ulang. Dia menemukan bagian lain dari firman yang menjelaskannya. Dia memandang sabda Allah yang suci. Dia sukacita dengan rasa hormat dan kekaguman yang paling dalam. Wih, mantap. Apakah kita belajarnya juga gitu? Kita nggak ngerti ini. Ayat lain yang jelaskan ayat yang kita nggak ngerti. Betul nggak, Dinda Manda? Betul, Cece. Itu dia. So betul ini. So betul. Karena William Miller diajar oleh malaikat sendiri yang dikirim dari bukan General Conference, Bapa di surga. Gimana? Ini dia. Kok bisa sih kita punya institusi sekolah-sekolah nggak pakai cara yang dikirim dari Bapa? Bagaimana? Boleh? Bisa lihat itu? Apakah artinya udah pakai cara lain kalau bukan dari Bapak, Kak Sasha? Nah, itu dia, betul, Gen. Nah, kenyataannya iya kan? Kenyataannya iya. Ya. Nah, itu dia. Udah pakai istilahnya kayak apa ya? Pakai lelucon-lelucon dunia lah, apalah. Apakah roh nubuat sudah begitu habisnya untuk nggak diungkapkan ke domba Tuhan? Bagaimana? Iya. Ya kan? Iya, betul. Itu dia. Pakai cerita-cerita ini kayaknya kehabisan bahan. Padahal ini, lihat ini, kutipan-kutipan ini, aduh, kita udah baru satu paragraf sudah mau 1 jam, gimana? Iya. Aduh, gimana? Aku juga mikir ini. Impress. Iya, aku juga mikir gimana ini mau nyampe ke tahun 1843, kita masih 1798. Tapi nggak apa-apa, yang penting Kak Sasha bilang, yang penting impress, betul? Ya, itu yang paling penting. Iya. Oke, ada Iren atau Evelyn? Silakan. Kak. Ya. Itu William Miller kan diajari sama malaikat. Nah, malaikatnya itu kan sama yang pas Daniel diajari sama yang pas Daniel berbesar itu kan. Malaikatnya kan sama. Nah, itu William Miller ini diajari cara belajar Alkitab sama dikasih pemahaman atau cuma dikasih pemahamannya? Apakah dia dikasih pemahamannya lewat dia belajar dari ayat ke ayat, satu bagian dari Alkitab dijelaskan yang lain, itu dia. Berarti di William Miller itu diajari cara belajar Alkitabnya benar di situ. Iya, betul. Jadi dia diajarin cara belajarnya. Dia bukan lagi mau menulis Alkitab kayak Daniel atau enggak Yohanes, dia mau tulis buku Alkitab, enggak. Dia tinggal belajar apa isi Alkitab yang sudah diungkapkan nabi-nabi Tuhan di zaman dahulu, boleh? Untuk menjadi pekabar di zamannya. Gimana? Boleh? Oke, Kak. Oke, mantap. Oke, ini seru. Yang ini paragraf ini seru banget. Coba, mari kita baca. Oke. Ini William Miller ini mantap banget loh.
Nanti kita ketemu di surga ya. Father Miller, saya baca kutipanmu loh di early writing, betul. Gimana Dinda? Siap-siap ya? Pengen banget ketemu orangnya. Waduh, bayangin. Dulu ya, kalau dulu ya, karena memang gara-gara terlalu terbawa dengan arus dunia, kalau pingin ketemu artis lah, apalah, sekarang pingin ketemu William Miller, Tuhan Yesus kita, betul nggak? Pingin ketemu Yohanes, Stefanus, gimana? Amin, betul deh. Iya. Nah, oke. Oke. Mari kita lihat ini dulu. Ini dulu. Oke. Kita minta kesediaan Kokore. Baca ya. Saat dia mengikuti nubuatan, dia melihat bahwa penduduk bumi sedang hidup dalam adegan penutup dari sejarah dunia ini. Namun mereka tidak mengetahuinya. Apakah yang kita pelajari minggu lalu, kalau William Miller belajar kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, gimana? Boleh? Kita belajar minggu lalu kan, lewat Maleaki kan? Itu masih lewat Maleaki itu. Tuhan mengirimkan messengernya kan? Dan Tuhan akan datang dan ini kita mau kasih tahu hari ini ya. Ini kita mau kasih tahu. Nah, waktu dia mengikuti nubuatan kan? Dan ini di kelas youth sudah belajar. Di kelas youth sudah belajar. Apa ini yang ditutup bukunya? Yang dipelajari oleh William Miller setelah 1798. Ayo apa? Vision apa? Nubuatan apa? 2300. Betul. Vision evening, morning. Vision day. Vision 2300 days. Betul? Oke, jadi saudara-saudara, dia belajarlah Daniel 8:14, betul? Ini kan? Nah, ini kita mau ambil cerita singkatnya aja ya. Nanti kita akan lebih deep lagi di sini karena kita lagi mau kejar ini supaya kita tahu gambarannya gimana sih gitu. Jadi, waktu ini ada sanctuary, betul? Akan di-cleanse. Boleh? Dan William Miller berpikir bahwa sanctuary itu adalah bumi kita ini. Boleh? Jadi sanctuary ini pikir apa? Bumi. Jadi kalau bumi dibersihkan dan dibersihkannya kira-kira kalau dulu zaman Nuh pakai apa? Air. Kalau akhir zaman pakai apa? Fire and brimstone. Fire and brimstone. Jadi itu kedatangan keberapa dong? 2. Artinya 2300 William Miller belajarnya Century Big Cleanse itu artinya Tuhan mau datang kedua kali untuk bersihkan bumi ini. Padahal ada yang masuk ke most holy place, betul? Bukan ke bumi. Nah, itu nanti kita belajar di youth lebih dalam lagi. Oke? Makanya waktu dia belajar nubuatan Daniel 8:14, dia bilang apa? Waduh, penduduk bumi hidup dalam adegan penutup sejarah dunia. Tapi mereka nggak tahu gimana, karena nggak bisa lihat gemetarnya William Miller nggak pas belajar ini. Ya. Itu dia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita tahu kita ada di penghujung akhir zaman, dan apakah kita gemetar juga untuk pingin orang lain mengetahui bahwa kita sedang di ujung akhir zaman juga?
Iya. Nah, itu dia. Apakah kita lihat, aduh, kita di ujung, udah di penutup sejarah dunia. Banyak yang nggak sadar, banyak yang terlena sama dunia, banyak yang masih kejar dunia, banyak yang masih cari hal-hal tujuan-tujuan dunia padahalnya mau dibinasakan semua. Nah, itu dia. Nah, ini harus jadi beban kita semua yang belajar, toh? Oke, mari kita baca selanjutnya. Oke, ini sama, ini sama nih, ini sama yang baru aku bilang. Coba ya, kita baca ya. Itin, silakan Itin. Dia melihat gereja-gereja dan melihat bahwa mereka korup. Wah, gimana? Sampai situ gimana, saudara-saudara? Sama nggak kayak kita sekarang? Sama banget. Dia lihat gereja-gereja apa? Udah korup. Nah, nanti kita belajar Babylon di zamannya William Miller. Ada loh. Ada berapa anaknya? Dua. Ingat loh, kita perjalanan ke William Miller tuh cuma numpang supaya nanti ujungnya ketemu 2 anak, betul? Nah, baru di William Miller kita udah kecium bau apa? Bau apa aja? Baru di William Miller kita udah kecium bau apa ini? Kalau ada kata korup-korup, kecium bau apa? Semua setuju sama Aca? Setuju. Itu dia, kecium bau Babylon nih, ya kan? Itu dia. Oke, Itin. Lanjut. Mereka telah mengambil kasih sayang mereka dari Yesus dan menempatkannya di dunia. Setuju nggak ini yang terjadi sekarang sama? Setuju. Sama. Nggak cinta Yesus lagi, tempatkan cinta fokus ke dunia semua, betul? Waduh, lanjut Itin. Mereka mencari kehormatan duniawi, bukannya kehormatan yang datang dari atas. Setuju? Setuju, anak-anakku. Sekolah yang paling tinggi sampai gelar tertinggi, tapi lupa bahwa ada kehormatan yang dari surga nggak dicari, gimana? Iya. Wow, ini dia. Sama. Oke. Lanjut. Gitu. Mengejar kekayaan duniawi, bukannya menumpuk harta mereka di surga. Setuju? Setuju. Setuju lagi. Waduh, bukan main. Oke. Waduh, bukan main ya. Sama ya. Oke. Kayaknya ini juga masuk di sini aja. Karena habis ini kita mau buat line upon line-nya. Oke, Itin silakan baca. Dia bisa melihat kemunafikan, kegelapan, dan kematian di mana-mana. Waduh, lihat kemunafikan, kegelapan, dan aduh, ini binasa semua, betul nggak? Kalau kayak gini caranya. Iya. Waduh. Jadi ini bukan semangat ya, rohnya itu kayak bergejolak gitu loh. Aduh, nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa nih kayak gini. Nah, kayak gitu. Boleh semuanya? Oke, thank you Itin. Oke, kita baca selanjutnya. Ini udah di EW 229.2 ya, yang ini ya. Yang dari mana tuh? Yang dari sini nih. Dari sini, itu udah paragraf 2. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mah, boleh baca yang ini, Mah? Boleh. Besarin sedikit dong. Ya. Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan ladangnya, sebagaimana Dia memanggil Elisa untuk mana ini? Meninggalkan. Goyang-goyang. Untuk meninggalkan lembunya dan ladang
pekerjaannya untuk mengikuti Elia. Oke, sampai situ mah. Jadi William Miller sama kayak siapa? Waduh. Sama kayak Elisa. Aduh, berarti ada berapa garis? Garis pertama garis apa? William Miller. Yang hidup William Miller dulu. Elisa. Elisa dulu. Elisa dulu. Iya, Elisa. Elisha tinggalkan lembunya, pekerjaannya, ikut Elia. Gimana? Yes. Oke, artinya William Miller tinggalkan sapinya dong di ladang. Gimana? Oke. Mah, lanjut, Mah. William Miller. Dengan gemetar ini, Mam. Oh, oke. Dengan gemetar, William Miller mulai menyingkapkan kepada orang-orang misteri kerajaan Allah. Misteri, Mah. Misteri. Kecilan mata saya enggak lihat. Misteri kerajaan Allah, membawa para pendengarnya turun melalui nubuat tentang kedatangan mana tadi? Hilang. Ini, Mam. Membawa para pendengarnya. Gemetar yang menyingkapkan. Ini, Mah. Membawa para pada orang-orang misteri kerajaan Allah, membawa para pendengarnya turun melalui nubuat-nubuat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu? Dengan segala upaya dia mendapatkan kekuatan, sebagaimana Yohanes Pembaptis mengumumkan kedatangan Yesus yang pertama. Ayo, Mam. Gimana dulu? Kamu goyang-goyang. Dan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Demikian pula William Miller dan mereka yang bergabung dengannya memproklamirkan kedatangan kedua anak Allah. Ada berapa line? Yang kedua siapa? Yohanes. John, betul? Wow. Ada John. John mempersiapkan kedatangan keberapa? Pertama. First coming, betul? Terus apa lagi yang terakhir garisnya? William Miller. Aduh, apakah kita mau menolak seseorang pilihan Bapa di surga yang sejajar sama John sama Elisha? Gimana? Mau tolak Kak Sasha? Kak Nengah? Enggak, deh. Aduh, iya. Jadi karena apakah William Miller mengabarkan seakan-akan Tuhan mau datang yang kedua kali. Artinya spirit William Miller akan dimiliki oleh orang-orang yang memang mau mengabarkan second coming. Karena kita tahu sekarang habis di Most Holy Place ada bilik lagi. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Habis dari bilik suci kemana? Tuhan tinggalkan dia punya pakaian keimamatan dan dia lepaskan, dia pakai jubah keimamatan dan dia turun ke bumi. Gimana? Udah nggak ada lagi. Apakah waktu singkat di mana Tuhan sudah mau keluar dari Most Holy Place kita mau habiskan untuk cari kehormatan dunia, untuk cari gelar dunia? Yang benar aja. Bagaimana? Betul nggak, Dinda? Sisa waktu dikit loh, Dinda. Itunya. William Miller yang dituntun oleh malaikat, yang dia nggak tahu ada Ka'bah di surga, makanya dia pikir sanctuary itu adalah bumi, belum dibukakan terang Ka'bah, dan dia sungguh-sungguh tuh.
dengan terang yang belum terbuka, dia bilang, waduh, kok orang-orang pada cari kehormatan dunia semua ya? Kok orang-orang Advent semua cari gelar pendidikan dunia semua ya? Apakah kalau William Miller sekarang yang ngabarkan keheranan semua sama orang Advent? Betul sekali, Gay. Itu dia. Bagaimana? Bisa lihat ini roh William Miller ini harus ada loh di kita untuk yang menjadi pekabar second coming, betul? Yang mempersiapkan jalannya. Waduh, ini benar-benar loh, ini benar-benar kalau William Miller dulu mengertinya dan dibenarkan oleh Bapa di surga loh, maksudnya Bapa di surga memang tuntunnya seperti itu, karena belum ada terang Ka'bah kan? Itu dia. Jadi dia tuh telusuri semua telusuri, waduh, memang rohnya itu benar-benar menghargai semua kebenaran yang diungkapkan sama Bapa di surga. Dan apakah pertanyaannya kita menghargain nggak terang yang terbuka sama kita atau enggak? Itu aja sekarang. Sekarang kita mau nggak rela tinggalkan semuanya seperti Elisha, ya kan? Seperti William Miller, Elisha tinggalkan dia punya ladang, betul nggak? Lembunya untuk mengikuti Elia. William Miller tinggalkan dia punya kebun, betul? Membajak, betul? Dia kan petani kan, membajak ininya. Bagaimana? Inilah panggilan kita semua sebagai orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita baca lagi. Kita mau tunggu ya, kita mau cari kutipan yang lain. Oke. Wow. Bentar. Kayaknya ada kutipan yang kita mau cari 230. Ah, ini dia. Scroll back. Oh, 258. Oke, kita mau baca ini. Ini 258, EW 258 ya. Kalau kalian bisa, kita semua bisa ambil waktu baca EW ini, yang tentang William Miller, baca ya. Oke, satu orang lagi yang disamakan sama William Miller adalah Musa. Waduh, bagaimana nih William Miller? Apakah kita mau tolak atau enggak nih, gimana? Kak Nengah, sudah kayak Elisha, udah kayak John, sekarang kayak Musa lagi Kak Nengah. Iya ya, berarti dia ini sangat apa namanya? Halo. Dikhususkan karena dia sejajar dengan pilihan-pilihan Nabi Tuhan zaman dulu. Iya Kak. Disejajarkan. Rohnya sama yang menuntun menuntun Elisha, menuntun John, menuntun Moses, sama yang menuntun William Miller, bayangin. Ya kalau kita tolak sebelum belajar ya Kak Nengah ya. Oke, mari kita baca ini. Kita baca ya yang ini ya. Dibilang Musa sebelum masuk Promised Land, jadi ini kan kita tahu kan Musa ada buat salah kan? Masih ingat kan dia marah pukul batu itu kan, padahal nggak disuruh Tuhan kan? Masih ingat semuanya? Iya. Karena terlalu menggerutunya siapa? Ini kan bangsa Israel ya. Aduh, ini ya. Nah, jadi dia melakukan kesal Musa. Kesel ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang nggak sesuai perintah Tuhan ya. Jadi dia padahal nggak disuruh Tuhan pukul batunya kan, tapi dia pukul batunya. Jadi dia buat sesuatu yang nggak sesuai perintah Tuhan. Ujungnya dia nggak masuk tanah Kanaan. Boleh? Jadi dia sebelum dianggaplah di sini ya, di titik sini, di tempat mana saya pahit itu? Germis,
Tempatnya di mana yang dia Marah ya? marah ya, betul ya, marah ya. Iya. Betul, itu dia, kita lupa. Jadi dia di sini pukul batunya, di sini dia buat apa? Error, betul? Dia buat error. Oke, mari kita baca. Ah, ini dia. Sebelum masuk Promised Land, saya lihat William Miller juga ada errornya. Waduh, jadi apakah William Miller lagi ngulang siapa? Musa. Itu dia. Jadi udah mau masuk heavenly, dia malah apa? Error, betul? Iya. Berbuat kesalahan. Jadi garisnya William Miller mengulang siapa? Musa. Kalian bisa lihat nggak bahwa sejarah itu terulang loh? Gimana? Apakah Musa menuntun orang-orang keluar dari Mesir? Kegelapan ini sini. Iya. Apakah William Miller mengeluarkan umat Tuhan dari 1260? Iya. Iya kan? Apakah Musa sebelum masuk Kanaan error? Iya. Apakah William Miller juga sama enggak? Ini tanya errornya di mana? Yang dia salah baca. Nah, nanti kita belajar ya, bukan errornya itu, bukan itu errornya. Oke? Oke. Jadi kita belajar lagi. Pokoknya ingat, ada lakukan apa? Error. Nanti kita apa salahnya sama kalau Musa kan kita tahu dia pukul batu. Nah, William Miller apa? Yang penting kita ngerti aja ini. Oke? Mari kita baca lagi. Oke. Dan padahal udah mau masuk Heavenly Canaan. Dia marah error, betul? In suffering, dalam menderita, dan dia punya pengaruh untuk melawan kebenaran. Jadi ceritanya William Miller di ujung-ujung akhir hidupnya, dia menolak kebenaran. Boleh? Kok bisa? Dia bisa tolak? Jadi dia kayak Say, kamu tak bisa ceritain lebih lengkapnya, Say? Ini. Tak kira kamu tahu dia punya cerita itunya. Oke, ini ya, kita baca lagi di sini. Orang lain menuntun dia kepada dia jadinya menentang kebenaran. Jadi waktu terakhir hidupnya dia menolak apa yang dia udah kabarkan, boleh? Tapi ini karena pengaruh orang lain, boleh? Maksudnya gimana? Jadi ada kebenaran, ya kan? Ada kebenaran yang William Miller tolak. Kenapa dia tolak? Karena orang lain mempengaruhi dia untuk melakukan penolakan tersebut. Oh, mungkin karena ini kali ya kutipan ini yang mengatakan dia di akhir ininya dibilang sesat ini kali ya, Gedi ya? Iya, ini bahasa yang dipakai. Jadi kayak dia akhirnya enggak dan salah satunya dia tolak Sabat. Dia tolak Berarti Sabat. pada saat itu sebenarnya Sabat sudah terbuka bagi William Miller ya, udah mengerti dia ya. Dia ini meninggalnya tahun berapa ya? Sabat tahun berapa, Say? Saya nggak kedengeran, boleh buka mic aja, Say. Terang Sabat tuh tahun 46. William Miller tuh meninggal 49. Ya, 49. Jadi dia menolak terang Sabat itu dia. Kenapa dia tolak terang Sabatnya? Karena dia ada orang lain yang itu mempengaruhi dia sampai dia tolak itu. Jadi kalau dia nggak dipengaruhi, dia akan menerima terang itu. Dan dibilang, Mrs. White bilang, orang lain akan bertanggung jawab untuk kenapa dia tolaknya, bukan karena dianya. Itu dia. Bisa?
Oh, dia itu akan dibangkitkan Dan pada William Miller itu udah kayak sakit-sakitan kalau nggak salah ya, saya. Udah di akhir hidupnya ya. Jadi ya, dia udah kayak sakit-sakitan, terus habis gitu, habis 1844 kan nggak Tuhan nggak jadi datang kan? Iya, nggak jadi datang. Jadi Iya. datang. Jadi di situ diolok-olok lah semua, bisa bayangin nggak? Ya mungkin karena kekecewaan yang dia alami ya setelah Aha. penghitungan yang dia penelitian istilahnya yang dia lakukan. Oh, ternyata dia salah dalam hal memprediksi Tuhan itu ternyata pindah bukan ke bumi, datang ke bumi, pindah ke bumi yang Maha Suci. Itu mungkin kan orang-orang banyak murtad kan pada saat itu ya. Ya, cuman Banyak sisa 50 akhirnya. orang. Mungkin itu mempengaruhi William Miller kan jadinya stres dia ya. Kasihan juga dia ini sebenarnya. Jadi dia pokoknya lebih ke arah pengaruhnya besar banget sama orang lain lah, istilah gitu. Dengan kalau nggak salah ceritanya dia kesehatannya tuh menurun sekali. Jadi di situ dia tuh kayak udah nggak bisa ini lagi lah, membuat pilihan yang sehat, bisa mengerti kan? Jadi dia punya ini ya karena banyak terpengaruh, dan Roh Nubuat bilang bahwa orang lain yang akan mempertanggungjawabkannya akan itu gitu. Iyalah, secara dia masih manusia biasa jadi ya. Bagaimana bayangkan kita mungkin sama kali ya. Aduh, tekanan pasti akan berat dia terima karena dia sudah belajar dengan tekun, sudah memperhitungkan ini. Ternyata tidak sesuai. Terus orang-orang kan yang tadinya mau percaya dia, ternyata dia nggak benar. Terus berbalik melawan dia kan dengan kemurtadan orang-orang itu kan ya. Pasti kan tekanan-tekanan itu membuat dia stres, depresi, ya jelas saja dia sakit ya. Jelas saja dia ya gimana lah, pasti sangat mempengaruhi dia. Dia udah umur, dia waktu mulai, nanti kita kayaknya minggu depan lagi deh. Jadi sekitar umur 50-an. 50-an dia masih muda ya. Dia 50-an, kalau ini kira-kira dia matinya umur 49, hidupnya dia punya ini pertama 1782, berarti berapa tuh umurnya? 1782 dia lahir. 1782 1849. Jadi 67 tahun meninggalnya. Gitu dia. Oh, ya tidak terlalu tua juga ya maksudnya. Iya. Tapi nah ini ya, tapi di masa umur 50 plus-plusnya itu memang dia gunakan untuk kayak menginjil terus. Jadi kita tahu, bisa bayangin kan, tenaganya itu diforsir, apalagi belum reformasi kesehatan lagi kan, Kak? Bisa lihat kan? Iya benar-benar. Itu dia. Ya, Jadi mungkin sangat pasti itu mempengaruhi dia itu. Ya, jadi kayak ini aja, kayak siapa sih, James White kan? Waduh, tenaganya memang diforsir benar-benar buat penginjilan gitu. Jadi pas ininya dia kan lebih istilahnya Tuhan izinkan istirahat lah. Jadi sakit-sakitan kan pas masa tuanya, karena pas masa mudanya benar-benar forsir habis-habisan buat pekerjaan Tuhan. Bayangin. Iya, tapi di akhir kutipan ini ada jaminan buat dia. Ini kan dibilang iya, betul. Para malaikat memperhatikan debu berharga dari hamba Tuhan ini dan dia akan muncul pada saat dunia sangkakala terakhir. Wow, sudah jelaslah nasibnya dia di akhir zaman ini, bahwa dia betul. terhitung dibangkitkan, kan sangat apa ya? Iya. Membahagiakanlah setidaknya Tuhan punya ini buat dia. Jadi apakah Kak bahaya sekali Kak kalau cuman ambil sekutip-sekutip Kak? Nggak baca bagaimana bahaya banget. Iya. Jadi kalau bilang ini kan William Miller menentang, nggak percaya Sabat lah, inilah ini kan. Padahal itu karena pengaruh orang, bukan karena dianya. Gitu dia. Iya, betul. Dengan kelemahan di masa tuanya yang udah sakit-sakitan karena tenaganya ya, udah diforsir semua buat keliling-keliling sama Joshua V. Himes itu.
Ya, kalau kita Joshua Vihimes tuh dia punya teman untuk ngabarkan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Wih, bayangin loh, dulu nggak ada ini Kak Sasha, nggak ada apa, nggak ada pesawat terbang ya Kak. Iya, betul. Kereta kalau lagi musim dingin, aduh bayangin Kak itu semua. Iya, Bayangin loh. betul. Terus habis itu Kak Sasha kita cuma tinggal ngesum aja males, gimana Kak Sasha? Bahaya banget nggak? Iya, betul. Aduh. Udah ada fasilitas semua ya, Gay. Iya, tinggal duduk, nggak kedinginan, ya kan? Tuhan memang persiapkan masa-masa tenang ini loh, karena pertempuran di akhir ini akan dahsyat banget. Bayangin kalau kita belajar harus nyari korek api, mungkin akan lebih dihargai kali ya Kak belajarnya. Iya benar. Karena terlalu gampangnya sampai disepelekan. Aduh, bukan main itu. Semoga kita dibukakan matanya betapa pentingnya. Jangan sepelekan betapa gampangnya, betapa ininya, tapi hargai setiap kesempatan, yang sisa sedikit itu aja. Iya. Kalau mau lihat perjuangan pioneers kita ya Kak Sasha ya, waduh kayak Mrs. White, kalau kita baca dia punya pengalaman kalau mau belajar itu mau menginjil harus ke sana dulu, betul nggak? Harus keretanya terpelincir lah, yang rodanya rusak lah, terus tinggal satu apel lah, terus kedinginan waktu musim dingin, bayangin Kak, ya kan? Itu dia. Kita tinggal Zoom, aduh gimana Kak? Iya, betul ya. Nah, jadi kita semangat ya, itu dia. Oke, gimana? Apakah semua sudah jelas? Ada yang mau tambahan? Pak. Ya. William Miller itu maksudnya nanti yang dia tolak Elizabeth itu kan karena pengaruh besarnya itu orang sekitar kan. Nah, ya, tapi dalam dirinya dia itu dia mau terima hari Sabatnya, cuman karena pengaruh dia tolak, dia nggak terima hari Sabat. Maksudnya sebenarnya kalau misalnya nggak ada orang yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi dia pasti terima. Betul, itu ya. Jadi cuman betul. Jadi error itu tuh reject truth. Apa? Gimana? Kenapa itu kok yang William Miller tuh yang truthnya di-reject sama dia kok ditanggung orang? Iya, dia membuat William Millernya jadi menolak, nggak bisa ngerti kebenaran tersebut. Gitu dia. Jadi bukan William Miller nggak mau menolak kebenaran tersebut, tapi kalau dia nggak dipengaruhi, misalnya gini, dalam kasus William Miller ini ya, tapi jangan pikir, oh aku kan kayak William Miller, kamu udah dipertanggungjawabkan, betul nggak? William Miller tahu nggak dia kira-kira dia lagi di posisi salah atau nggak tahu? Nggak tahu, karena dia namanya dipengaruhi, betul nggak? Gitu dia. Pak simpang siur gitu gak sih informasinya? Iya, jadi gini, dia dalam posisi kayak gini contohnya ya. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya kalau orang mau menerima harus ngerti benar-benar, kalau kamu mau nggak menerima sesuatu dalam keadaan yang belum utuh? Enggak. Kamu mau utuh dulu ngertinya, oh aku baru mau ngerti, baru aku mau terima, betul nggak? Iya. Itu dia. Nah, dalam proses mau menerima yang utuh tersebut, William Miller tuh dihalang-halangi, dipengaruhi gitu. Jadi apakah yang salah William Millernya atau orang yang menghalang-halangi dan mempengaruhinya kira-kira? Orang-orang yang ngaruh. Itu dia. Boleh? Karena kalau William Miller dibiarkan ini penghalangnya nggak ada, dia akan terima. Karena rohnya dari dulu, pembelajar yang tekun, yang rajin, apakah akan sembarangan tolak yang benar? Kalau misalnya bisa dibuktikan seutuhnya, gimana? Mau nggak dia tolak sesuatu yang udah dibuktikan sepenuhnya dengan benar? Kira-kira dia bisa tolak nggak kalau misalnya dia nggak dihalang-halang? Bisa. Nggak akan tolak kan? Nah, itu ya. Jadi karena dihalang-halanginya lah, terus tutup usianya lah, Tuhan pertanggungjawabkan.
kepada orang yang halang-halangi, bukan dia. Karena Tuhan tahu kan isi hati orang. Kira-kira cuma Tuhan kan yang tahu, Iren? Ya. Itu dia. Jadi itu hak penentunya Tuhan ya, bukan kita ya, Iren. Tuhan kan tahu semua isi hati kita semua. Itu dia. Apakah ini orang ini benar-benar mau ikut atau enggak, Tuhan tahu semua. Jadi nggak ada yang bisa dibohongi kalau dari Tuhan. Kalau Tuhan memang benar-benar lihat, ini kalau William Miller tahu yang benar, pasti terima, mau nurut pasti. Ini cuman karena dihalang-halangi. Oke, kamu yang ngehalang-halang inilah yang akan menanggung. Dia punya yang mempertanggungjawabkan lah. Kenapa William Miller sampai tolak ini kebenaran gitu. Boleh? Oh, berarti Kak, itu William Miller itu udah dapat truth-nya, cuman dia itu kayak dipengaruhi orang-orang, jadi ya dia tuh bingung, ini mana yang benar, mana yang salah. Ya, dia belum di tahap dia bisa menerima gitu. Jadi kalau nggak menerima pasti apa dong? Diabain. Menolak kan? Nah, diabain. Dan kenapa penolakan terjadi? Karena dihalang-halangi, saya. Jadi kamu mau nggak kalau sekarang jadi pelajaran buat kamu, mau nggak kamu dihalang-halangi oleh siapapun untuk tahu apa yang benar, mau nggak? Enggak. Jangan ya, belajar ya. Gitu ya. Jangan ini ya. Oke, boleh. Jelas Gedi, aku sangat senang mendengar ada terbukti di kutipan nubuatan tulisan Lanjuat. Karena kemarin kan itu yang aku dengar ya, William Miller ini dia sesat di akhir hidupnya katanya gitu kan. Iya. Orang dia menolak kok kebenaran dan hari Sabat. Aku bingung kok orang dia kan, karena kan baca di buku tulisan Ellen G. White itu kan. Dan memang belum selesai sampai akhir aku baca. Bahwa Ellen G. White kan sangat jelas menjelaskan bagaimana kehidupannya dia, semangatnya dia terhadap kebenaran firman Tuhan, roh-rohnya dia yang menginjil itu patut dijadikan ini kan contoh. Kan itu dibilang. Nah, aku bingung juga kan ini belum sampai ke sini. Aku berpikir aja ketika ada orang bilang begitu, dia dibilang sesat dan menolak, antara iya dan enggak, aku agak sedikit bingung dan antara percaya dan enggak. Ternyata sekarang udah terjawab. Oke. Berarti memang dia memang bukan keinginannya untuk menolak ya kan, bukan keinginannya untuk dari hatinya dia kan, Tuhan tahu ya kan, dia ini orang yang pekerja Tuhan yang sangat gigih dan sangat tekun. Betul. Ya kan, dan Tuhan sudah memberikan suatu jaminan di sini di dalam kutipan ini bahwa dia akan dibangkitkan. Berarti dia terhitung orang benar, sesat. Betul Kak, salah ngomong ya, kita ketahuan jarang belajar Kak kalau bilang sesat itu, betul nggak Kak? Kayak dulu juga. Artinya kita ini memang jangan hanya mendengarkan kata orang. Nggak apa-apa kita dengarkan dia, tapi kita harus uji juga ya kan? Ya betul Kak, itu dia Kak. Makanya aku diam aja sih ya mungkin iya mungkin enggak, hanya kan aku belum menentukan, jadi aku nggak bisa mengiyakan dan ikut apa orang itu kata orang ya. Di sini sudah jelas. Iya. Betul kan. Memang jelas sekali di sini. Oke. Gimana Kak Sasha, bisa ya? Bisa ya? Oke, mantap. Oke. Ronald, Rachel bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Nanti kita kira hari ini udah bisa belajar tahun-tahunnya, tapi nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan mengerti tiap kata-kata, tiap ayat-ayat, kata-kata, terus ayat-ayat koneksinya apa semua ya, bahwa ya, Tuhan tuh lagi bekerja, pekerjaan keselamatan Tuhan tuh terstruktur, nggak asal-asalan lah kayak gitu. Kalau dia pilih orang nggak asal-asalan kan, istilahnya kayak gitu. Pasti benar-benar orang-orang yang istilahnya benar-benar orang-orang yang dia pilih ini adalah orang-orang yang mengikuti apa rencana yang Tuhan ingin kehendaki kan, itu dia. Jadi sampai akhir hidupnya kita tahu William Miller pun akhirnya akan dibangkitkan nanti ya. Jadi kalau kita nanti
Jadi 144 kita akan lihat William Miller dibangkitkan. Mantap nggak, Din? Amin. Itu dia ya. Oke, kalau gitu nanti sampai ketemu hari Jumat lagi. Jumat kita antara kita lagi mau belajar. Iren kemarin tanya tentang bagaimana kerajaan-kerajaan di Alkitab gitulah. Jadi rencana mau atau belajar itu atau enggak ada yang lain yang penting nih, nanti kita minta tuntunan Tuhan ya, berdoa apa yang paling penting harus kita pelajari di sekarang inilah. Karena di kebenaran Alkitab kan banyak banget precious truth, tapi yang kita butuhkan apa? Present truth. Jadi nanti kita berdoa dan minta hikmat dari Tuhan semua ya, kita semua, supaya nanti tahu apa ya yang paling mantap kita belajar, oke? Boleh ya semua? Hari Jumat ya? Boleh. Oke, mantap. Ya, gimana Iren? Itu maksudnya William Miller akan dibangkitkan itu sama kayak yang Elia yang dibangkitin kalau misalnya mau penutupan zaman. Elia sudah dibangkitkan, sayang. Sudah di surga. Elia kan langsung dibawa ke surga, nggak mati, ngapain dia dibangkitkan? Oh iya ya, betul. Bukan. Aku salah. Elia Maksudnya kayak di surga. Nggak pakai dibangkit, angkat. Maksudnya kayak yang nanti ada kayak bermunculan Elia itu kan yang ada di Matius itu kan ada orang yang tokoh Alkitab berjanji nama yang ada nanti di akhir zaman. Itu Elia kali sayang, rohnya Elia bukan Elianya. Jadi rohnya Elia. Jadi orang punya rohnya Elia gitu. Kayak sama kayak gini lah. William Miller disamakan kayak siapa? Yohanes Pembaptis, Elisha gitu. Jadi bukan Elianya yang ada nanti ada, tapi orang yang punya rohnya Elia. Gimana? Nah, yang William Miller ini juga ada nanti rohnya yang kayak karakternya kayak William Miller di akhir zaman. Ya, itu dia roh yang seperti William Miller, yang rajin belajar, yang teliti belajar Alkitabnya. Itu dia, yang bisa lihat keberdosaannya gereja itu semua. Dan yang bisa lihat terbeban, aduh gimana nih, ini bisa binasa semua. Nah, kayak gitu-gitu. Ini akan dimiliki oleh orang-orang yang akan kabarkan second coming. Boleh, sayang? Oke, Kak. Thank you. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu Evelyn bisa dibantu, silakan. Namanya William Miller tadi siapa? Siapa? Istri? Bukan teman-teman yang kabarkan juga itu temannya William Miller. Oh, Joshua V. Himes. Itu tulisannya di mana? Oke. Ini partnernya William Miller waktu ngabar-ngabarkan, terus nanti udah tahun-tahun berikutnya. Kamu kalau mau lebih ngerti udah nonton belum? Yang mana? Yang Tell the World itu dah. Ya, itu coba lihat aja, ada Joshua. Paling sering ditonton tuh, Kak. Iya ya. Dia download punya dia filmnya. Hafal tokoh-tokohnya. Iya ya, nah itu dia. Ada Joshua V. Himes kan? Aku juga. Iya. Apa G? Itunya G? Tell the World, Kak Sasha. Judulnya Ini udah lama, Kak. Kak Sasha ini udah lama loh, Di. 2017, 18. Rilis iya. Nonton. Ya, oke. Ya, ada kok ada dia punya teks Indonesianya juga. Iya, kakak kan tahu bahasa Inggris, nggak usah teks. Oh iya ya. Ngerti. Iya betul Kak Sasha ya. Oke. Kalau aku yang perlu gini. Aduh, iya. Oke. Nanti selamat menonton Tell the World ya. Nanti Manda Dinda ya. Dan Manda Dinda juga belum lihat ya ini. Oke, seru banget. Ini ada cerita William Miller, ada Ellen White, tapi ujung-ujung akhirnya kayak lebih ke arah penginjilan lah. Jadi diambil aja historinya aja. Biasa kan gereja bikin ini kan supaya semakin menginjil. Ada Joseph Bates-nya juga di sini. Betul, Joseph Bates. Betul. Joseph yang sekarang baru aku belum nonton, jadi yang apa? The Day After Tomorrow itu loh.
yang mengisahkan jangan tuh. yang nanti orang-orang yang menolak hari Minggu Oh. ciri-cirinya itu aku belum nonton. Ini kamu tonton. Yang apa alien itu ya kalau nggak salah ya. Iya, alien menguduskan sahabat. Wow. Sampai ada SBY-nya itu diundang jadi bintang tamu. Astaga. Ada SBY. Pokoknya itu kayak dia mau menunjukkan nih ciri-ciri orang yang nanti bakalan tidak pro dengan dunia baru yang akan diinin sama itu kan. Wow. Paus dan kawan-kawan ya, pokoknya kan sekarang kita mau diarahkan ke situ nih dunia ya. Jadi masa lucunya aku sih cuman kayak lihat ringkas dia punya sinopsisnya aja, cuman belum nonton, belum tahu ini. Kayak apa namanya? Masa yang lucunya aku lihat malahan yang alien yang menguduskan sahabat. Ciri-cirinya nggak mau divaksin. Lucu deh, tapi aku nggak ini belum nonton sepenuhnya. Jadi sama kayak ini ya, sama kayak kita ya Kak, alien. Nggak mau divaksin, melihara sahabat ya Kak. Iya, jadi dibilang alien, berarti nanti kita bilang alien sama mereka. Betul. Kita di dunia tapi bukan dari dunia ini kan Kak. Kita memang di dunia tapi bukan dari dunia ini, Tuhan bilang. Kita in the world but not of the world, gitu dia. Kita ada di dunia tapi kita bukan bagian dunia, itu dia. Jadi bagi mereka kan alien tuh kan aneh, bukan kamu kok nggak melakukan yang saya biasa lakukan, alien kamu. Nah, itu dia konsepnya kan. Jadi makhluk di luar bumi ya. Iya, jadi nggak melakukan kebiasaan yang biasa kami lakukan. Artinya kamu alien. Nah, itu dia. Iyalah kami adalah penduduk yang melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh alam semesta, bukan dunia ini kan, Kak? Itu dia. Iya, betul. Itu dia. Thank you, Kak. Oke, sampai ketemu ya kita nanti hari Jumat ya. Nanti kalau yang anak-anak ketemu hari Rabu dan kami sama Ian, Manda, dan semua Kak Nengah. Ya, kalau ikutin dari belakang ya Kak, belakang layar. Oke. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu lagi. Kita mau berdoa, kita minta kesediaan Kak Nengah untuk pray. Thank you Kak. Iya.